Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Bayaki dengan NPM 2020-4350-1541. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supamadi dengan NPM 2020-4350-154. Perkenalkan, nama saya Lulu Nazmi Rumaisya dengan nomor NPM 2020-4350-1540. Saya Vincenza Grossa Bungareto EH, NPM 2020-4350-1542. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidam RDB Putra dengan NPM 2020-4357-9152. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu aplikasi program database perpustakaan. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan adalah kita memerlukan aplikasi BlueJ dan aplikasi Exam dan juga web browser yang dimana untuk kita gunakan untuk membuka PHP MyAdmin. Saya di sini pakai Google Chrome, saya akan memakai Google Chrome untuk membuka PHP MyAdmin. Setelah kita menyiapkan bahan-bahannya, lalu kita buka Exam-nya terlebih dahulu dan kita start Apache dan MySQL. Itu untuk mengkoneksi PHP MyAdmin dan BlueJ-nya. Setelah itu kita buka Google Chrome. Kita buka juga PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin sendiri itu digunakan untuk membuat database-nya ya guys ya. Di PHP MyAdmin itu sendiri digunakan untuk membuat database yang akan kita gunakan nantinya. Dan karena di sini kita telah membuat database-nya, maka saya akan menggunakan database yang telah kita buat tadi. Jadi ini database-nya. Ada buku, balikin, data buku, tanggal. Nah, sudah ada di sini database-nya. Dan setelah database-nya dibuat, kita langsung akan untuk melakukan pengodingannya. Oke, selanjutnya kita membuat kodingan pada BlueJ, yaitu koneksi, kodingan koneksi. Di sini ada import Java SQL Drive Manager untuk memanggil drive JDBJ ke memori. Yang kedua, import Java SQL Connection untuk mengkoneksi BlueJ ke SQL. Dan yang ketiga, import Java SQL Statement untuk mengeksekusi query. Setelah itu kita menjalankan codingannya. Jika codingan kita benar, akan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat codingan buku. Ini ada import Java AWT untuk memanggil query yang ada pada AWT. Terus yang kedua, import Java Swing untuk mengimport kelas yang menyediakan dukungan grafis. Terus import Java AWT Event untuk berfungsi untuk mengambil semua file pada tag. Yang kedua ada import Java Scale Date untuk mengoperasikan scale date. Terus di sini ada import Java Lang untuk menghubungkan program Opy. Terus di sini ada import Java Scale untuk mengkoneksi Scale. Setelah itu ada import Java AWT Event untuk mengambil semua file pada tag. Ada import Java Until Logging Level berfungsi untuk mengontrol logging level. Ada import Java Until Logging Logger berfungsi untuk logging logger. Ini ada import Java Scale Connection untuk mengkoneksi BlueJ ke Scale. Ada import Java Scale Driver Manager untuk memanggil driver JDBC ke memori. Ini ada import Java Scale Resource untuk memprestasikan hasil dari database. Ini ada import Java Scale Expression untuk
class evasion yang membungkus kesalahan error pada akses database. Ini ada import Java string, suatu kelas yang menyediakan jendela dialog. Ini ada import com, router, header, untuk memanggil itu pada library. Selanjutnya kita akan membuat variabel untuk kelas buku, yang dimana itu ada KD buku, jenis, judul, penerbit, tahun. Dan kita juga menggunakan JDate user untuk membuat tanggal pada tombol yang kita akan buat nanti. Dan kita akan membuat tombolnya itu add button itu untuk simpan, cancel button itu untuk membatalkan, hapus button, update button, dan menu button. Nah, sebelumnya untuk membuat JDate user itu kita memerlukan JDate JDate BlueJ. Nah, yang dimana Anda bisa mendownload di Google. Anda masuk ke download di Google, lalu dimasukkan ke library ya, dengan cara seperti ini. Dan kami sudah menggunakannya. Nah, di sini ada public buku. Nah, untuk set title ini digunakan untuk membuat judulnya. Ya, kami menggunakan judul untuk buku, dan set size ini adalah ukuran dari input buku tersebut. Set location relative to itu untuk tidak memunculkan keseluruhannya, jadi cuma sebagian saja. Nah, dan di sini kita akan membuat user interface itu untuk menampilkan menu saat di run. Di dalam menu itu nanti ada jpanel header, ini digunakan jpanel new layout center. Ini untuk digunakan untuk membuat data buku ini berada di tengah. Dan headset font ini digunakan untuk font tersebut. Kita menggunakan Sego UI, dan font tersebut kita bold dengan ukuran 19. Headset prefer size ini adalah ukuran untuk data buku tersebut. Selanjutnya jpanel pan 1 ini kita akan pan underscore 1 set background ini digunakan untuk membuat color ya, atau sebuah warna pada background tersebut. Kami di sini menggunakan 255,255,0 yaitu kuning. Pan 1 set prefer size ini untuk sebuah size frame tersebut. Nah, pen header ini adalah untuk membuat label atau sebuah. Selanjutnya di label i underscore kd underscore buku ini adalah untuk membuat judul ya, yaitu kan menggunakan kode buku. Di sini i underscore kd underscore buku set prefer size ini adalah ukuran dari kode buku tersebut. Nah, dan ini untuk membuat sebuah kotak yang dimana kita akan digunakan untuk menulis ya. Lalu ini sama seperti di atas, dan karena kita menggunakan combo ini J combo box ini, nanti akan ada sebuah pilihan dari pas kita klik tombol tersebut, yaitu di sini akan ada pilihan tersebut, yaitu novel, pelajaran, teknologi, skrip, dan skripsi. Nah, yang judul ini sama dengan kode buku ini. Penerbitnya juga sama dengan kode buku.
tahun terbitnya juga sama, tanggal masuk. Nah, untuk tanggal masuk ini kami menggunakan JD Chooser, yang dimana kan kami sudah menjelaskan sebelumnya. Nah, Chooser Shaded Formatting ini untuk mengubah formatnya, yang dimana itu yang pertama hari, bulan, dan tahun. Dan ini untuk membuat sebuah tombol. Sini ada tombol simpan, tombol batal, tombol hapus, tombol update, dan tombol menu. Nah, lalu selanjutnya kami membuat tabel modelnya. Nah, dalam tabel model tersebut akan ada kode buku, jenis buku, judul, penerbit, tahun terbit, dan tanggal masuk. Nah, dan yang private void clear ini untuk menghapus database di programnya dengan codingan seperti berikut. Nah, private void tampilkan ini digunakan untuk menampilkan hasil data yang diinput, yaitu codingannya sebagai berikut. Nah, untuk menampilkan hasil data yang diinput, kita harus mengoneksikannya pada MySQL, yaitu codingannya sebagai berikut. Nah, private void tampil ini digunakan sama seperti yang sebelumnya dengan private void tampilkan. Untuk menampilkan data juga, codingan sebagai berikut. Lalu kita koneksikan ke phpMyAdmin. Dan selanjutnya itu ada private void hapus, yaitu untuk menghapus data yang telah diinput. Nah, sama seperti yang sebelumnya juga, untuk codingannya itu kita harus mengkoneksikannya dari BlueJ ke phpMyAdmin. Jika programnya berhasil, akan ada tulisan sudah terhapus. Nah, untuk tombol simpan juga sama, tapi jika kita mengklik tombol simpan dan belum ada kode bukunya, akan ada tulisan kode buku masih kosong, silahkan diisi terlebih dahulu. Dan untuk judul yang masih kosong, judul buku masih kosong, silahkan isi terlebih dahulu, dan juga sebagainya. Untuk add button juga kita harus mengkoneksikannya juga ke phpMyAdmin. Dan kalau datanya berhasil masuk, akan ada tulisan data berhasil tersimpan. Untuk private void update ini untuk mengupdate data yang sudah kita input, untuk mengubahnya, lalu kita update. Kita juga harus mengkoneksikannya ke phpMyAdmin. Dan jika datanya berhasil, akan tertulis data berhasil tersimpan. Dan untuk add override itu untuk menghapuskan tombol yang ada pada menu tersebut. Untuk codingannya add button itu adalah simpan. Nah, codingannya sebagai berikut: add button. Ini jika kita bukan mencet simpan button ini, kita akan codingnya sebagai berikut. Untuk cancel buttonnya, dan ini untuk hapus buttonnya, ini untuk update buttonnya, dan ini untuk menu buttonnya. Nah, set visible ini untuk setelah kita sudah
mengganti sebuah programnya akan hilang program yang sebelumnya. Nah, static void panggil ini untuk memanggil class buku. Nah, ini untuk memanggil ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk program bagian codingan menu. Untuk bagian program menu, di sini saya masih menggunakan import yang sama seperti codingan yang awal. Dan juga untuk program yang selanjutnya sampai sini saya masih menggunakan program yang sebelumnya. Dan untuk bagian profit void ya, ini berfungsi untuk mengubah tampilan pada menu. Private void db berfungsi untuk memanggil program buku. Private void pin di sini berfungsi untuk memanggil program pinjam. Private void val di sini berfungsi untuk memanggil program balik. Private void anggota di sini berfungsi untuk memanggil program anggota. Dan untuk bagian ini dia berfungsi sebagai untuk mengoperasikan tombol-tombol yang ada di tampilan menu. Dan static void ini dia berfungsi untuk mengoperasikan bagian menu. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program yang kami buat. Nah, sudah terlihat di sini ada kita perpustakaan baik. Di sini ada tombol data buku, pinjam buku, penggunaan buku, anggota dan anggota mahasiswa. Yang pertama akan kita coba untuk data bukunya. Nah, ini adalah tampilan yang tadi kita buat pendidikannya. Ada kode buku, misalkan kita di sini menulisnya A123 RD. Judulnya ini misalkan Marsha and the Bear. Tahun terbitnya itu misalkan 2006. Untuk pilihan buku ini adalah novel dan penerbitnya ini Joseph Mourinho. Nah, untuk tanggal masuknya ini adalah buku yang akan masuk ke perpustakaan kita. Di sini karena buku baru masuk tanggal 25 Desember 2021. Lalu kita klik simpan. Nah, jika ada tulisan data berhasil tersimpan, maka data tersebut sudah tersimpan di PHP admin. Kita ngecek ya. Nah, sini sudah tersimpan data yang kita input tadi, yaitu ada tadi buku dengan 23 RD dan jenisnya novel dan judulnya Marsha and the Bear, penerbitnya Joseph Mourinho, tahun 2006 dan tanggal 2021, bulan Desember tanggal 25. Lalu kita klik menu lagi, akan balik lagi ke menu yang pertama kali. Sekian untuk presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.